Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunimo, NPM 7192-12857. Saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu pengukuran kinerja dan pengawasan koperasi. Yang pertama, apa itu kinerja? Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa Indonesia dari kata dasar kerja yang menerjemahkan kata dari bahasa asing prestasi. Bisa pula berarti hasil kerja. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah sangat buruk atau segala sesuatunya sudah terjadi masalah atau ada masalah. Pengukuran kinerja itu adalah suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti, statistik atau menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuan, tujuannya. Tujuan mendasar dibalik dilakukannya pengukuran adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum. Prinsip-prinsip dalam pengukuran kinerja yaitu ada 7. Yang pertama, seluruh aktivitas kerja yang signifikan harus diukur. 2. Pekerjaan yang tidak diukur atau dinilai tidak tepat dikelola karena darinya tidak ada informasi yang bersifat objektif untuk menentukan nilainya. Yang ketiga, kerja yang tidak diukur sebaiknya diminimalisir atau bahkan ditiadakan. Yang keempat, keluaran kinerja yang diharapkan harus ditetapkan untuk seluruh kerja yang diukur. Yang kelima, hasil keluaran menyediakan dasar untuk menetapkan akuntabilitas hasil alih sekedar mengetahui tingkat usaha. Yang keenam, mendefinisikan kinerja dalam artian hasil kerja semacam apa yang diinginkan adalah cara manajer dan pengawas untuk membuat penugasan kerja operasional. Yang ketujuh, pelaporan kinerja dan analisis variansi harus dilakukan secara periodik. Yang terakhir, pelaporan yang kerap memungkinkan adanya tindakan korektif yang segera dan tepat waktu. Kelembagaan keanggotaan, permodalan, volume usaha, aset, dan SAU. Secara garis besarnya, lembaga koperasi merupakan sebuah lembaga keuangan yang berasaskan kekeluargaan dan bergotong royong. Dan tujuannya pun tak lain untuk meningkatkan taraf ekonomi anggotanya dan masyarakat sekitarnya. Kelembagaan. Organisasi koperasi adalah alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antar komponen dan antar posisi dalam sebuah perusahaan. Struktur organisasi mencerminkan hierarki organisasi dan struktur wewenang serta garis koordinasi dan tanggung jawab. Ada 3 hal penting tujuan sebuah lembaga didirikan. Yang pertama, memaksimumkan keuntungan. Sebuah lembaga harus memaksimalkan keuntungan yang didapat dan meningkatkan kualitasnya anggota maupun sekitarnya. Yang kedua, memaksimumkan nilai perusahaan. Setelah sebuah lembaga mendapatkan keuntungan maksimal, lembaga itu pun harus melaksanakan nilai-nilai yang diemban sejak pertama kali didirikan. Yang ketiga, meminimkan biaya untuk melaksanakan kedua poin tersebut atau yang di atas. Lembaga harus mampu memanfaatkan resource yang ada ataupun yang terbatas untuk mengefisiensikan sebuah pelaksanaannya. Keanggotaan.
Anggota koperasi merupakan pemilik dan juga pengguna jasa koperasi. Dalam koperasi ada pula anggota luar biasa. Dikatakan luar biasa bila persyaratan untuk menjadi anggota tidak sepenuhnya dapat dipenuhi seperti yang ditentukan dalam anggaran-anggaran dasar. Syarat-syarat keanggotaan koperasi ada 3. Yang pertama itu setiap warga negara Indonesia atau WNI yang mampu melakukan tindakan hukum atau badan hukum koperasi yang memenuhi persyaratannya. Yang kedua, menerima landasan dan asas koperasi. Yang ketiga, bersedia melakukan kewajiban-kewajiban dan hak-haknya sebagai anggota. Volume usaha. Volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang atau jasa pada suatu periode atau tahun buku yang bersangkutan. Dengan demikian, volume usaha koperasi adalah akumulasi nilai penerimaan barang dan jasa sejak awal tahun buku sampai akhir tahun buku. Aktivitas ekonomi koperasi pada hakikatnya dapat dilihat dari besarnya volume usaha koperasi tersebut. Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh koperasi bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, terutama bagi anggotanya. Permodalan. Permodalan ada 2. Yang pertama modal jangka panjang dan modal jangka pendek. Untuk yang jangka panjang itu sendiri diperlukan untuk menyediakan fasilitas fisik bagi koperasi, seperti contohnya pembelian tanah, gedung, mesin-mesin dan kendaraan yang diperlukan oleh koperasi. Sedangkan yang jangka pendek adalah untuk membiayai kegiatan operasional koperasi. Contohnya seperti gaji, pembelian bahan baku, pembayaran pajak dan asuransi, dan juga biaya penelitian dan sebagainya. Sumber permodalan berasal dari modal pribadi dan modal pinjaman yang telah dijelaskan di pertemuan lalu. Aset sebagai penggerak ekonomi rakyat dan sebagaimana soko guru perekonomian nasional, koperasi sering mendapat hubungan dari berbagai pihak dalam bentuk bantuan atau sumbangan barang modal untuk menjalankan usahanya. Barang modal tersebut dapat diakui sebagai aset tetap milik koperasi walaupun aset tetap tersebut tidak dapat dijual untuk menutupi resiko kerugian. Dalam aset tetap tersebut tidak dapat menutupi risiko kerugian sebagaimana dipersyaratkan oleh penyumbangan atau ditetapkan dalam perjanjian akta atau penerimaan. Sumbangan maka aset tetap tersebut dikelompokkan dalam aset lain-lain. Sifat pembatasan aset tetap disajikan dalam catatan laporan keuangan. Aset-aset dikelola oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi, tidak diakui sebagai aset dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Sisa hasil usaha atau SHU. Istilah sisa hasil usaha atau SHU dalam organisasi badan usaha koperasi dapat dipandang dari 2 sisi, yaitu dari sisi pertama itu ditentukan dari cara menghitungnya, yaitu seperti yang disebut dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Perkoperasian, sehingga SHU adalah merupakan laba atau keuntungan yang diperoleh dari menjalankan usaha sebagaimana layaknya sebuah perusahaan bukan koperasi. Dari sisi kedua, sebagai badan usaha yang mempunyai karakteristik dan nilai-nilai tersendiri, maka sebutan sisa hasil usaha merupakan makna yang berbeda dengan keuntungan atau laba badan usaha bukan koperasi. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.